Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita ngebreed ya atau mengawinkan ikan cupang. Dan ini versi saya ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah versi ini atau cara ini selalu berhasil ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan setiap breeder punya caranya masing-masing. Dan jika teman-teman berkenan silahkan ikuti cara ini ya. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama lagi. Oke, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu siapkan wadah ya. Terserah wadahnya mau pakai bak yang besar atau yang seperti ini juga tidak apa-apa ya, atau pakai styrofoam juga kalau teman-teman punya di rumah silahkan dipakai. Yang penting medianya usahakan cukup besar ya teman-teman ya, karena pada saat nanti dipijah si ikan cupangnya itu dan burayaknya sudah menetas, jadi space-nya jadi lebih lebar ya atau lebih luas ya. Oke, setelah itu teman-teman masukkan air ya. Setelah dimasukkan air, usahakan, kalau saya pribadi air ini sudah diendapkan selama 1 hari. Jadi teman-teman untuk menjaga si burayak tidak cepat mati, yaitu si air ini harus diendapkan selama 1 hari supaya kadar pH-nya bisa normal ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman tidak mau mengendapkan ini airnya, bisa memakai cara seperti ini. Nah teman-teman siapkan di rumah yaitu ekstrak daun ketapang ya, seperti ini. Silahkan teman-teman belinya di online juga banyak ya seperti ini. Lalu yang kedua, garam ikan ya. Garam ikan ya teman-teman ya, bukan garam dapur. Terus kalau saya memakai air biru. Nah ini untuk mencegah bakteri ya atau jamur yang ada di ikan cupang ya. Dan yang ketiga yaitu daun ketapang. Seperti ya. Yang selanjutnya maksudnya daun ketapang seperti ini ya. Nah lalu langkah selanjutnya yaitu silakan teman-teman masukkan air dan tambahkan garam ya secukupnya ya. Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, cukup ya teman-teman ya, tidak usah terlalu banyak. Lalu untuk air birunya atau bleach it-nya ini kalau saya pakainya 2 tetes saja. Nah seperti itu. Lalu untuk ekstrak daun ketapang saya memakainya 2 tetes saja. Oke. Setelah itu kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ya, pakai tangan, pakai sendok juga boleh ya teman-teman, bebas lah pokoknya diaduk-aduk supaya kandungan air garamnya dan campuran-campuran tadinya merata. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk langkah selanjutnya masukkan daun ketapangnya. Cukup 1 lembar aja ya teman-teman ya, jadi tidak usah terlalu banyak. Usahakan daun ketapangnya yang sudah kering ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, dan usahakan dibersihkan dulu supaya airnya ini tidak kotor ya. Tapi biasanya kan pada nempel tuh. Ini untuk tanah-tanah yang ada di sini ya. Oke, kita masukkan saja seperti ini. Oke, itu langkah untuk medianya ya teman-teman ya. Lalu langkah selanjutnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya teman-teman sediakan media untuk menyimpan telurnya ya. Dan di sini saya menggunakan seperti styrofoam ini ya, tapi ini tempelan yang ada di dinding ya, dan ini sisa-sisa. Dan bisa teman-teman menggunakan styrofoam atau plastik, dan usahakan dibolongi tengahnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu teman-teman pakai selotip untuk menempelkan supaya si burayaknya ini tidak mencar kemana-mana, dan ini ditempelkan di wadahnya ya teman-teman ya, seperti ini. Biasanya saya menyimpannya di pojok ya, seperti ini ya teman-teman ya.
Oke, ini ya teman-teman. Dan usahakan si styrofoamnya ini mengambang ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini dilakukan supaya ketika si burayaknya membuat sarang atau membuat busa, itu si busa dan telurnya ini tidak kemana-mana, jadi tetap berada di sini nempel ya, dan tidak ada telur yang membusuk ya teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman menggunakan media plastik suka ada udara yang di plastiknya itu, dan telurnya itu suka naik ke atas, dan itu yang bisa membuat si telurnya itu busuk ya. Jadi saya menggunakan media ini menjadi lebih aman dan nyaman buat si burayak membuat sarang. Oke, itu untuk medianya dan tempat sarangnya ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya, silakan teman-teman sediakan indukan si pejantan dan si betinanya ya teman-teman ya. Sebentar saya siapkan dulu ya. Oke teman-teman, ini saya sudah sediakan pejantan dan betinanya. Kalau cara saya mengawinkannya terlebih dahulu, yaitu caranya si betinanya, ini betinanya ya, Red Dragon, saya masukkan ke dalam wadah seperti ini ya. Usahakan perut si betina sudah full telur ya, dan ini sudah full telur banget. Ciri-cirinya perutnya sudah gendut ya teman-teman ya, bisa dilihat dari atas juga. Sebentar, ini saya ambil. Nah ini dia. Nah bisa dilihat ya, perutnya melebar ke samping, dan ini menandakan si betina sudah full telur ya teman-teman ya. Dan usahakan si betina ini usianya di atas 4 bulan ke atas, supaya telurnya matang dan tidak banyak burayak yang mati ya nanti pada saat sudah menetas. Oke, setelah itu si betina masukkan ke dalam wadah yang tadi disediakan. Lalu untuk langkah selanjutnya, teman-teman ambil si pejantannya. Nah ini saya sudah menyediakan si pejantannya. Nah seperti ini ya. Ini dia pejantannya. Ini Nemo multicolor atau candy multicolor ya teman-teman ya. Nah ini, dan usia si betinanya ini kurang lebih di atas 4 bulan ke atas ya, supaya lebih matang. Lalu caranya kita ambil saja si pejantannya dan kita masukkan ke wadahnya. Ya agak sulit ini, kalau bisa diambilnya pakai serokan, atau kalau tidak ada teman-teman bisa ambilnya langsung seperti ini ya, dan diambilnya secara perlahan. Nah ciri-ciri cupang yang sehat yaitu ketika diambil seperti ini aktif ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan ke dalam sini ya. Oke, ini kita singkirkan dulu ya, kita pinggirkan. Nah ini yang dinamakan proses penjodohan ya teman-teman ya. Jadi ini saya biarkan dulu selama kurang lebih 1 hari ya. Jadi nanti pada saat ini sudah dijodohkan, si pejantannya akan membuat gelembung di wadah ini ya, atau di media ini. Dan selanjutnya nanti setelah sudah membuat gelembung, si betinanya akan saya keluarkan. Nah kenapa saya harus menjodohkannya seperti ini dulu? Ada beberapa keuntungan ya teman-teman ya. Yang pertama, si pejantannya mulai mengenal dulu si betinanya dulu ya. Jadi ibaratnya perkenalan dulu lah ya. Karena kalau misalkan ini dicampurkan, si betina dan pejantannya, kalau misalkan tidak jodoh, si betinanya ini akan habis dihajar oleh si pejantannya ya. Jadi ini ibaratnya ta'aruf ya kalau dalam orang Islam ya. Tahap perkenalan dulu. Jadi kalau ketika sudah jodoh baru menikah ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah ini nanti kita tutup dulu ya atasnya, dan usahakan ada bolongannya ya, atau udaranya ya teman-teman ya. Nah kita akan lihat besok si jantannya ini membuat gelembung atau tidak ya. Kalau sudah membuat gelembung, itu tandanya sudah berjodoh dan si betinanya siap dikeluarkan. Oke ya teman-teman, kita tunggu sampai besok. Oke teman-teman, ini udah hari berikutnya, dan kemarin malam sudah
saya masukkan si betinanya dan sudah saya campur ya teman-teman ya, karena si pejantannya sudah birahi banget. Coba kita lihat ini sekarang sudah membuat telur atau belum ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba buka ya. Oke ya teman-teman, ini dia penampakannya. Nah, si betinanya ternyata sudah mengeluarkan telur ya teman-teman. Itu dia telurnya. Ini di sebelah sini. Ya, cukup banyak ya teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah, di sini dia membuat busa tapi tidak ada telurnya ya teman-teman ya di sini ya. Nah, ini si betinanya. Nah, ini pejantannya ya. Oke ya, mungkin ini si betinanya juga sudah habis telurnya. Artinya perutnya juga sudah kempes. Nanti agak siangan mungkin akan gua angkat ya si betinanya. Nah, ini pejantannya lagi merawat si burayaknya ya. Maaf, telurnya ya. Oke, nanti siang kita akan lihat dan kita akan coba angkat karena kayaknya masih sedikit lagi telurnya ya, masih tersisa di perutnya ya teman-teman ya. Sayang kalau misalkan nggak dihabisin telurnya. Oke, kita tutup aja dulu ya teman-teman ya, nanti kita lihat di siang harinya. Oke teman-teman, ini udah hari berikutnya dan kemarin malam sudah saya masukkan si betinanya dan sudah saya campur ya teman-teman ya, karena si pejantannya sudah birahi banget. Coba kita lihat ini sekarang sudah membuat telur atau belum ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba buka ya. Oke ya teman-teman, ini dia penampakannya. Nah, si betinanya ternyata sudah mengeluarkan telur ya teman-teman. Itu dia telurnya. Ini di sebelah sini. Ya, cukup banyak ya teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah, di sini dia membuat busa tapi tidak ada telurnya ya teman-teman ya di sini ya. Nah, ini si betinanya. Nah, ini pejantannya ya. Oke ya, mungkin ini si betinanya juga sudah habis telurnya. Artinya perutnya juga sudah kempes. Nanti agak siangan mungkin akan gua angkat ya si betinanya. Nah, ini pejantannya lagi merawat si burayaknya ya. Maaf, telurnya ya. Oke, nanti siang kita akan lihat dan kita akan coba angkat karena kayaknya masih sedikit lagi telurnya ya, masih tersisa di perutnya ya teman-teman ya. Sayang kalau misalkan nggak dihabisin telurnya. Oke, kita tutup aja dulu ya teman-teman ya, nanti kita lihat di siang harinya. Oke ya teman-teman, ini sudah hari berikutnya dan ini si betinanya sudah mesti diangkat ya, dan kayaknya sih udah habis telurnya, dan kita akan lihat ya seperti apa. Oke teman-teman, ini telurnya pindah ya ke sini, yang tadinya ada di sini ya, nggak tahu jadi pindah ke sana. Nah, itu si betinanya. Ini harus kita angkat ya, karena sepertinya sudah habis telurnya ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke,
Ini sudah habis, walaupun masih gemuk nih, tapi kayaknya sih sudah habis telurnya. Jadi kita pindahkan saja ke sini. Oke, untuk progres telurnya bisa dilihat ya teman-teman. Ini si pejantannya sedang memindah-mindahkan telurnya ya. Tuh. Nah, kita akan lihat aja beberapa hari ke depan. Nah, ini telurnya nih, walaupun sepertinya tidak terlalu banyak, tapi tuh dipindah-pindahkan ya telur-telurnya jadi satu. Nah, ini untuk agak menyebar. Nah, kita tutup aja ya, takutnya mengganggu si betinanya ya, si pejantannya dalam menjaga burayaknya ya. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi besok ya. Oke, ini di hari berikutnya. Nah, kemarin sempat telurnya itu berkumpul ya, dan terus mencar karena memang tidak ada busa di wadahnya ya. Si pejantan tidak membuat busa untuk menyimpan telur-telurnya. Nah, sekarang kita akan lihat hasil dari telur yang kemarin berserakan ya teman-teman ya. Ini indukannya sudah diangkat, betinanya sudah gua angkat, tinggal si pejantannya aja ya teman-teman ya. Nah, ini berserakan banget ya teman-teman ya, tapi bisa dilihat ya teman-teman, itu sudah pada menyebar dan sudah ada yang menetas juga. Tuh lihat ya, banyak yang bergerak di atas-atasnya, bisa kelihatan ya teman-teman. Coba tuh. Nah, ini nih ya, tuh ya, telurnya sih pada nyebar semua ini, jadi nggak ngumpul seperti biasanya gua ngebreed ya. Dan tapi itu alhamdulillah sudah ada yang menetas dan lumayan banyak ya teman-teman ya ini ya. Jadi kita tunggu saja sampai besok. Kemungkinan besok sudah pada menetas semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, tuh bisa dilihat banyak banget ya. Padahal di sini di sarangnya ini yang gue buat pakai styrofoam tidak ada ya, jadi tidak nempel di sini tuh. Jadi semuanya menyebar ya teman-teman ya. Nah, menyebar ada di sini nih, tuh banyak banget di sini tuh teman-teman ya. Oke ya, ada beberapa yang sudah menetas. Nah, itu si betinanya pejantannya memindahkan telur-telurnya tuh. Oke, kita lihat aja. Nah, tuh dipindahkan di pojok ya teman-teman ya. Ini bagus ya si pejantannya, ternyata walaupun hasilnya seperti ini, dia tidak membuat busa, tapi alhamdulillah jadi ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi kita akan tunggu sampai besok hasil dari perkembangan telurnya ini bagaimana ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu besok ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan lihat hasil dari kemarin telur yang mencar kemana-mana ya teman-teman ya.
si pejantannya tidak membuat busa, dan apakah sekarang bertambah banyak yang menetasnya atau mati, atau mungkin ya kemungkinan lainnya ya teman-teman ya, atau busuk telurnya. Karena kemarin sudah ada beberapa yang menetas, mudah-mudahan sekarang sudah pada menetas semua ya, harapannya seperti itu. Oke, kita mendekat. Oke ya, ternyata ini sudah pada menetas ya teman-teman ya. Alhamdulillah, lumayan banyak nih teman-teman, ternyata kecil-kecil ya. Jadi agak kurang kelihatan walaupun ini bening, airnya cukup bening, tapi alhamdulillah nih sudah tidak ada telurnya lagi dan sudah menetas semua ya. Alhamdulillah, ini lumayan banyak menetasnya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah tuh ya, coba kita zoom, kita lihatin. Nah itu ya, banyak ya teman-teman ya, bisa dilihat. Wow, alhamdulillah banyak banget ini menetasnya. Jadi walaupun telurnya menyebar dan si pejantannya tidak membuat busa di wadahnya, nah itu ya wadah cuma segitu aja tuh. Jadi tidak seperti biasanya banyak membuat busa ya. Jadi ini busanya cuma segini aja, sedikit ya. Tapi alhamdulillah sudah pada menetas ya, ini di pinggir-pinggir wadah. Dan kemarin setelah sore gua tambahin ya tanaman-tanamannya, supaya kalau memang nantinya menetas, si burayaknya bisa nempel di tanamannya ya. Dan ternyata benar, ini menetas nih. Ini sebelah sini nih banyak nih teman-teman ya, bisa dilihat ya tuh, kita lihat. Sorry kalau agak terang, ini gua sorry ya kalau agak terang, karena di sini ada lampu, jadi lampunya double sama lampu kamera gua. Jadi kalau agak silau mohon maaf ya teman-teman ya. Itu dia. Tapi pada intinya ini berhasil menetas tanpa busah ya teman-teman ya. Dan si pejantannya merawat dengan baik. Dan di sini tinggal kita tunggu beberapa hari, 4 hari atau 1 minggu, si pejantannya nanti akan gua angkat dan tinggal si burayaknya aja ya, dan biarkan dia merawat ya. Dan jangan lupa dikasih makan tetap si pejantannya ya, supaya dia tidak memakan anakannya ya. Oke ya. Oke, mungkin ya itu ya teman-teman, akhir dari video ini. Jadi intinya telur yang menyebar atau tidak dibuatkan busa oleh pejantan tetap bisa menetas ya. Dan untuk seberapa banyaknya ya kita syukuri aja, yaitu memang rezeki kita seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini lumayan banyak sih alhamdulillah ya. Dan terus aja ngebreed ya teman-teman ya, supaya mendapatkan hasil cetakan ikan yang bagus-bagus ya, dan memajukan percupangan di Indonesia. Oke, salam satu hobi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, and share-nya ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.